Albert mengangkat garis pandang dan menatapnya, berkata dengan ringan, "Dengan siapa aku makan, itu adalah kebebasanku, Presdir Okto." Dia merasa tidak perlu memberi penjelasan kepada Vito bahwa ini adalah tugas yang diberikan perusahaan. "Aku tidak mengizinkanmu pergi." Api amarah menyala di mata Vito. Dia berkata dengan tegas. Albert adalah wanita yang diinginkannya. Himura malah ingin menaksirnya, jangan harap. Kamu bukan keluargaku, apalagi suami atau pacar. "Apa hakmu untuk mengaturku?" Albert merasa pria ini sangat konyol. Jika orang yang tidak tahu seluk belum masalah melihat ekspresi Vito, mereka bakal mengira bahwa istrinya selingkuh dan ditangkap basah olehnya. Sekarang aku memang bukan suamimu, tapi aku akan menjadi suamimu di masa depan, ujar Vito. Usai berkata, dia sontak terkejut dengan kata-katanya sendiri. Dia memang sangat ingin mendapatkan Albert, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menikahinya di masa depan. Tapi kenapa dia malah tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti ini? Albert juga terkejut dengan apa yang dikatakannya. Setelah sadar, dia mengutuk, "Vito, apakah kamu sakit jiwa? Kamu mau jadi suamiku?" Kamu bahkan tidak tanya dulu apakah aku mau menikah sama kamu atau tidak. Vito mau jadi suaminya di masa depan. Bahkan jika Vito ingin menikahinya, dia pun belum tentu akan bersedia. Albert tidak menyukai dirinya, apakah dia menyukai Himura? Vito menahan amarah di hati, duduk di hadapannya, membuka menu dan berkata, "Bukankah kamu mau makan dengan pria? Pria manapun boleh, bukan? Baik, aku akan menemanimu." Kata-kata ini seolah bermaksud Albert tidak bisa makan tanpa ditemani seorang pria. Albert tertawa karena terlalu marah, membalas dengan dingin, "Maaf. Bagiku, kamu bukan pria." Beraninya Albert mengatakan bahwa dia bukan pria. Raut muka Vito seketika memuram. Dia berkata dengan penuh arti, apakah aku pria atau bukan, kamu seharusnya sudah tahu. 3 detik, Albert mengertakkan gigi sambil melontarkan 2 kata. Bajingan ini bahkan berani mengungkit kejadian dulu. Wajah tampan Vito seketika terlihat sehitam tinta. Beraninya wanita kurang ajar ini menghina kemampuan bertarungnya. "Albert, terkadang terlalu pintar bukanlah hal yang baik." Vito menggertakkan giginya dan mengeluarkan kata-kata yang terkesan berbahaya. Begitu berhasil membuat pria di hadapan kesal, Albert merasa tekanan yang tertahankan di hatinya selama ini akhirnya terlampiaskan. Dia seketika merasa sangat lega. "Aku hanya menyatakan fakta." Tambah Albert, pria di seberang sontak berdiri. Kursi di belakang jatuh ke lantai dengan diiringi suara benturan yang keras. "Fakta, Albert, sepertinya kamu salah paham terhadap kemampuanku." Vito melangkah maju ke hadapan Albert, seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang berbahaya. "Kemarin aku mungkin terlalu kasar sehingga meninggalkanmu kesan yang tidak baik. Aku minta maaf untuk hal ini. Hari ini, aku tidak keberatan untuk membiarkanmu memastikan apakah daya tahanku benar-benar hanya 3 detik, sekaligus cari tahu apakah kamu puas." "HUARA." Kata-kata nakal Vito membangkitkan amarah Albert. Tanpa pikir, Albert langsung mengangkat gelas air di meja dan menyemburkannya ke wajah Vito. Seusai melakukan tindakan ini, barulah Albert sadar bahwa dirinya benar-benar telah membuat pria ini marah. Albert, kamu sendiri yang cari masalah. Vito menggenggam pergelangan tangan Albert. Jika tadinya dia masih terkendali, maka gelas air barusan berhasil membuatnya lepas kendali. Jantung Albert berdetak kencang dengan penuh ketegangan dan ketakutan ketika dia merasakan aura seram bak medan setan yang menakutkan dari jurang neraka. Maaf. Tanganku tiba-tiba gemetar. Nyawa dan harga diri, Albert memilih yang pertama tanpa ragu. Vito yang sedang marah sama sekali tidak peduli dengan permintaan maaf dari Albert. Telapak tangannya yang besar tiba-tiba mencengkeram bagian belakang leher Albert. Tanpa menaruh sedikit pun belas kasihan, dia memaksa Albert untuk mengangkat wajah dan menghadap dirinya segera setelah itu. Dia tidak memberi Albert kesempatan untuk melawan sama sekali.
menunduk dan membungkam mulut kecilnya yang selalu mengucapkan kata-kata menjengkelkan. Bajingan ini, bibir Albert dikecup dengan brutal. Dia mengerutkan kening dan mendengus. Tangan yang tidak ditahan oleh Vito mencoba meronta, tetapi tubuh Vito begitu kuat seperti tembok kota, sehingga dia sama sekali tidak dapat memisahkan jarak satu sama lain dicium oleh pria iblis. Albert sangat gugup dan takut sehingga lupa bernapas. Sementara ciuman Vito yang brutal dan mendominasi juga tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Albert merasa kekurangan oksigen, pandangan mulai kabur. Kemudian, seolah-olah 1 abad telah berlalu. Dia tidak tahan lagi. Pandangan menjadi gelap dan dia pun pingsan. Melihat Albert tiba-tiba pingsan di dalam pelukan, Vito langsung panik dan kesadarannya pun pulih. "Hei Albert, bangun." Dia menepuk pipi Albert dengan panik sambil berteriak beberapa kali, tetapi Albert tidak meresponsnya. Dia tidak berani berpikir jauh, segera menggendong dan membawa Albert keluar dari ruangan. Setelah memasukkan Albert ke dalam mobil, dia melajukan mobil ke rumah sakit terdekat secepat mungkin. Koridor rumah sakit Vito berdiri di luar pintu ruang gawat darurat dengan cemas, tidak berani memikirkan apa yang terjadi pada wanita di dalam. Kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Dia agak kesal. Jika dia tidak menghukumnya karena terlalu marah, maka Albert mungkin tidak akan. Entah berlalu berapa lama. Melihat pintu ruang operasi terbuka, Vito langsung bergegas ke depan. "Dokter, bagaimana kondisinya?" "Ah, Nona Liam cuman pingsan karena kekurangan oksigen. Dia baik-baik saja. Setelah bangun dan istirahat sebentar, dia pun sudah boleh keluar dari rumah sakit," jawab dokter dengan jujur. Orang muda selalu bermain di luar batas. Kenapa dia bisa? Vito awalnya ingin bertanya mengapa Albert bisa kekurangan oksigen dan pingsan. Namun dia segera terhenti setelah memikirkan apa yang baru saja mereka lakukan. Dia diam-diam mengutuk, tidakkah wanita ini terlalu lemah? Bisa-bisanya dia pingsan karena berciuman. Baiklah, Jawabnya. Segera setelah itu, dokter menambahkan, selain itu, detak jantung dan tanda-tanda vital Nona Liam agak tidak normal, mungkin disebabkan oleh kecemasan dan depresi emosional jangka pendek. Presdir Okto boleh membawanya untuk berkonsultasi dengan psikolog, memastikan apakah Nona Liam butuh bantuan obat-obatan. Oke, wajah Vito memuram setelah mendengar laporan dokter. Kecemasan dan depresi emosional, apakah karena dirinya? Di dalam kamar pasien, Vito duduk di kursi di sebelah ranjang, tatapan melembut, menatap orang yang berbaring di tempat tidur. Dia belum pernah memandangi penampilan Albert saat tertidur. Albert yang tertidur terlihat sangat menggoda, manis, dan baik, sama sekali tidak terlihat menjengkelkan seperti ketika sadar. Vito meremas pipinya dengan mengandung sedikit maksud untuk balas dendam. Dia mendapati bahwa sentuhan ini terasa sangat enak. Kulit Albert lembut dan halus, seperti sutra berkualitas tinggi, membuatnya enggan melepaskan tangan. Dia juga menemukan bahwa bulu mata Albert sangat tebal dan lentik, tidak terlihat seperti bulu mata palsu atau bulu mata yang ditanam. Dia bahkan menariknya dengan jari, mungkin karena terasa sakit, sehingga Albert yang sedang tertidur mengerutkan kening. Vito ketakutan karena mengira Albert akan segera bangun. Dia langsung menarik kembali tangannya, duduk tegak, berlagak angkuh. Mungkin karena terasa sakit, sehingga Albert yang sedang tertidur mengerutkan kening. Vito ketakutan karena mengira Albert akan segera bangun. Dia langsung menarik kembali tangannya, duduk tegak, berlagak angkuh. Setelah menunggu beberapa menit, Albert tidak bangun. Vito pun menghela napas lega, kembali membungkukkan badan untuk mengagumi wajah manis Albert. Kemudian, entah kenapa dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan mencium bibir Albert. Albert yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba terbatuk-batuk, lalu perlahan membuka matanya. Apa yang memenuhi pandangannya adalah wajah iblis Vito. Dia sontak berbalik dengan ketakutan, menarik diri darinya. "Vito, dasar bajingan,
Untuk apa kamu berjarak begitu dekat denganku? Begitu selesai berbicara, dia buru-buru membuka selimut dan melihat ke dalam. Melihat dirinya sendiri masih berpakaian rapi, barulah dia merasa lega. Detik berikutnya, dia segera duduk dari tempat tidur dan bertanya dengan gugup, "Di mana ini?" "Rumah sakit." Vito duduk tegak sebelum menjawabnya dengan tenang. Mendengar jawaban dari Vito, Albert teringat bahwa dirinya dicium dengan brutal hingga sesak napas di ruang pribadi restoran. Kemudian pandangannya menjadi gelap dan dia tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Brengsek, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, tiba-tiba mengangkat segelas air di meja samping tempat tidur. Kilatan cahaya tajam dan bahaya melintasi mata Vito, seolah memperingatkan Albert bahwa jika dia berani melakukan hal serupa seperti sebelumnya, maka dia pun sebaiknya mempersiapkan diri untuk menerima konsekuensi dari membuatnya marah lagi. "Apa yang kamu lihat?" Albert memelototinya, menempelkan gelas air ke bibir, berdalih, "Tidak bolehkah aku minum air?" Pria ini pasti orang gila, dan dia tidak berniat memprovokasi orang gila ini lagi. Karena apapun yang dilakukan orang gila tidak akan divonis sebagai hal yang melanggar hukum. Melihat Albert kenal takut, tatapan tajam Vito agak melembut. Dia merebut gelas air dari tangannya dan berkata, "Ini sudah dingin, aku akan menuangkanmu yang hangat." Usai berkata, Vito bangun dan berjalan ke arah dispenser air, menuangkan segelas air hangat, tidak lupa untuk memeriksa suhu air. Kemudian dia berjalan ke tempat tidur dan menyerahkannya kepada Albert. "Ini, tidak usah. Aku tidak mau minum sisa dari kamu." Albert tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, melainkan berkata dengan dingin. Pria ini pasti sengaja mencari kesempatan untuk menggertaknya. Jika tidak, dia cukup menuangkan air dan menyerahkannya kepadanya. Kenapa dia harus minum dulu? Apakah dia kira itu sop yang harus dicicipi dulu? Minum atau tidak, wajah Vito mendingin ketika dia mendengar Albert menjawab dengan nada jijik. Sejak kecil sampai sekarang, dia belum pernah menuangkan air untuk wanita manapun. Wanita ini malah menolaknya. "Aku mau balik ke perusahaan." Albert mengabaikan Vito, mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. "Minum dulu." Vito menekan bahunya dengan satu tangan, memaksanya untuk duduk di tepi tempat tidur. "Haruskah aku memaksamu untuk minum?" Albert memelototinya dengan ganas, mengutuk, "Dasar orang gila." Iblis, dia semakin percaya bahwa jika dia tidak mengikuti instruksinya, orang gila ini pasti bakal benaran menyuapnya secara paksa. Dia tidak ingin main keras dengannya yang mana pada akhirnya dia sendiri yang akan menderita. Jadi, dia pun mengambil gelas air darinya, menghabiskan setengah dari yang dituangkan. Karena terlalu tergesa-gesa, sehingga dia tersedak dan terbatuk-batuk hingga muka memerah. Dia meletakkan gelas air dengan kuat ke atas meja, mengesampingkan tangan Vito dan berdiri. Setelah mengambil mantel di kursi, dia berjalan menuju pintu. Melihat dia pergi, Vito segera mengikuti. Keluar dari rumah sakit, Albert mendapati bahwa ponselnya nonaktif. Begitu dia menyalakannya, selusin pesan teks dan panggilan tak terjawab memenuhi layar ponsel. Semuanya berasal dari bos dan manajer. Setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk menjawab panggilan bosnya terlebih dahulu. Segera setelah panggilan terhubung, raungan bos yang memekakkan telinga terdengar dari telepon. "Albert, kemana kamu pergi? Beraninya kamu bertingkah di belakangku. Kamu berjanji bahwa kamu akan pergi makan malam dengan Presiden Himura. Tetapi kamu malah melarikan diri dan hilang kontak, membuat Presiden Himura menunggumu begitu lama di restoran." "Datang ke perusahaan sekarang juga. Aku bakal menghabisimu, dasar." "Bos, aku sedang di rumah sakit sekarang." Albert berpura-pura malang. Apa yang terjadi? Mendengar bahwa Albert berada di rumah sakit, kemarahan bos tiba-tiba mereda. "Entah kenapa, aku tiba-tiba pingsan. Aku merasa tidak begitu enak badan." Albert menghela nafas, lalu berkata dengan tergesa-gesa, "Sudah dulu ya bos, dokter mau periksa kondisiku." Sehabis berkata,
Dia langsung mematikan telepon, tidak memberi kesempatan kepada bosnya untuk merespons. Kemudian dia membuka catatan panggilan dan pesan teks lain, lalu menelepon Himura dan meminta maaf padanya. Vito berdiri di belakang Albert dengan wajah cemberut. Dia mendengarnya berbicara dengan pria itu, tapi tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pria di ujung lain telepon. Terdengar Albert berkata dengan suara yang sangat lembut, semacam suara yang bisa melunakkan tulang semua pria di dunia ini, Tuan Himura. Oh, aku cuman mau minta maaf padamu. Aku bukan sengaja tidak menepati janji. Aku punya urusan mendadak, Urn, kalau kamu punya waktu, bagaimana kalau kita bertemu malam ini? Aku yang akan mentraktirmu makan sebagai permintaan maafku karena membuatmu menungguku begitu lama. Oke, sampai jumpa malam ini. Vito sangat marah. Berpikir bahwa wanita ini bersikap begitu galak di depannya, tetapi malah begitu lembut kepada pria lain. Dia bahkan berinisiatif mengajak pria lain untuk makan bareng. Sialan, kamu tidak boleh pergi. Dia menarik Albert yang hendak pergi. Beraninya kamu pergi untuk bertemu dengan Tuan Himura. Dia kira dia siapanya dia? Albert menahan amarah di hati, berkata dengan nada formal. Presdir Okto, ini adalah bagian dari pekerjaanku. Setelah jeda sejenak, dia mengangkat bahu dan melanjutkan. Kamu seharusnya tahu bahwa kami yang bekerja di dalam industri ini harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Mereka yang tidak mematuhi atau melanggar perintah bos konsekuensinya antara disembunyikan atau diblokir. Karena aku adalah sahabat Kina, aku harap Presdir Okto bisa memaafkanku dan membiarkan aku pergi. Mendengar Albert menyebut Kina, suara Vito mendingin. Kamu mengancamku? Biarkan dia pergi, jangan pernah harap. Bagaimana mungkin aku berani? Albert menurunkan kelopak menjawab dengan lembut. Menurutku, tidak ada yang tidak berani kamu lakukan. Lepaskan, aku mau kembali ke perusahaan. Albert tidak ingin berdebat dengannya lagi, berkata dengan acuh tak acuh. Albert, kembali ke kota Zaun malam ini juga. Vito mengucapkan kata yang sangat agresif, lalu melepaskan tangannya, melewatinya dengan wajah seram, dan pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Dia tidak akan pernah membiarkannya memiliki kesempatan untuk bergaul dengan pria lain lagi, tidak akan pernah. Apa? Albert tertegun, kemudian mengerutkan kening dengan marah. Dia bukan boneka Vito. Apa hak Vito untuk memerintahkannya kembali ke kota Zaun malam ini juga? Tunggu, apakah maksudnya? Apakah dia bermaksud itu? Meskipun Albert tidak yakin apakah Vito bermaksud seperti yang dipikirkannya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa mulai bekerja setelah istirahat begitu lama, dia merasa seluruh tubuhnya seketika penuh dengan energi. Apalagi ketika berpikir bahwa dirinya bisa menjauh dari orang gila itu.